Ya. Siapa mengatakan penduduk sana penggarap? Bohong, itu penipuan. Itulah era PKI ini, membalikkan fakta sejarah. Orang PKI ini, komunis ini, saya paling anti sama komunis. Mau tukang balikan fakta. Ini pemutaran balik fakta. Siapa Tommy Winata itu saya tahu. Oke, siapa anak Pak? Kepo Barat dulu di Jakarta Pusat. Besannya tuh sahabat saya, Cina, Medan, Asyang namanya. Paling takut sama saya. Kalau nama Indonesia John Harapan. Di teman-teman YouTuber nih, ada UI Watch yang tentu saja paling utama di sini. Kemudian ada anti oligarki, ada Mimbar Tube, ada Salwa yang kemudian kebetulan men-shooting video pada kesempatan hari ini. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial karena kemarin sempat menghebohkan jagat media sosial ya, terutama sampai dengan hari ini belum ada tanggapan resmi dari Pak Mahfud MD setelah mendapatkan tantangan dari seseorang tokoh dari UI Watch. Nah, ini yang menarik. Nah, berikut beliau, alhamdulillah kita bisa interview lagi. Bersama saya sudah ada Pak Asrul Harun SH MKN, sarjana hukum, magister kenotarisan. Yeah. Makanya kemarin mungkin ada yang bertanya, kok bisa dia tahu soal tanah? Karena dia MKN, magister kenotarisan. Nah, wajar beliau memaparkan soal pertanahan. Nah, kita tahu hari ini tanggal 20 berapa Bang nih Bang? 26 September 2023. Artinya kalau jangka waktu yang ditetapkan 25. Ya antara itulah ya. Kemarin infonya tanggal 28. Ya, 27 nggak salah saya. 28 ya. Itu katanya pemerintah sebelumnya menyampaikan mau mengosongkan masyarakat di sana dari Pulau Rempang yang luasnya kalau di dalam berita yang kita dengar miliknya Tommy Winata mempunyai hak guna HGU ya, hak guna itu seluas 17.000 hektar. Nah, atau sekitar 1.700.000 meter persegi kalau tidak salah ya. Nah, untuk itu kita ingin tanya-tanya lagi kepada Pak Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Pak Asrul. Iya. Kita minta Pak Asrul untuk menjelaskan sejarah tanah di Rempang supaya kita bisa paham nih sejarahnya seperti apa. Baik, secara garis besar yang saya ketahui, yang saya pelajarin, tanah di Rempang itu adalah tanah kepunyaan Sultan Kepulauan Lingga dan Singkep, Raja Sultan. Lupa saya namanya, saya sudah ada dulu masa. Kebetulan nggak dibawa kemari. Iya. Nah, kita hanya kebetulan ini, nama rajanya saya lupa, yaitu tahun 17-an. Tahun 1832, kalau tidak salah saya itu diserahkan, Raja Sultan memberikan hibah kepada orang Melayu. Oke. Kalau istilah itu Grand Sultan, seperti di Jogja, di Sumatera. Jadi diberikan kepada penduduk Melayu yang ikut Raja Sultan yang berjuang melawan Belanda, penjajahan. Jadi mereka ini turunannya berjuang melawan Belanda. Sebab Singapura, Malaysia itu dijajah oleh Inggris. Kita kan dijajah sama Belanda. Iya, beda gitu. Jadi mereka itu laskar-laskar kerajaan Lingga dan Singkep. Oke. Kepulauan Riau, ada lagi laskar Kepulauan Riau Daratan. Ya. Seperti Siak, Kampar. Ya. Dan ini makanya di situ dulu kan ada Hang Tua, Hang Jebat itu kan orang dari Riau itu. Oke. Supaya tahu Para pahlawan ya. Para masyarakat Indonesia tentang sejarah itu. Jadi orang Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, jalannya pun ada di Kebayoran. Banyak itu. Baik pun di Medan juga. Jadi, baik pun di Malaysia, itu pejuang-pejuang Melayu. Jadi mereka itu melawan penjajahan Belanda. Oke. Jadi ini dihargai, yaitu tanah diberikan Sultan. Itu nama Grand Sultan di sana. Jadi itu yang tertinggi. Bukan tanah garapan, bukan menggarap mereka itu, orang penduduk Melayu di sana. Bohong, itu penipuan.
Saya menantang, bisa diskusi sama saya itu. Diberikan. Saya bukan orang Melayu, saya berasal dari Minang. Tapi saya senang sejarah. Ya. Makanya apa yang dibilang Bung Karno, jas merah, jangan lupa sejarah. Iya, iya, iya. Itu penting. Sebagai pejabat di Republik ini, jangan lupa sejarah. Iya. Supaya kita tidak ngawur dan sewenang-wenang. Nah, itu. Artinya jauh sebelum kemerdekaan, tanah itu sudah milik rakyat seharusnya. Milik rakyat, udah diberi sama kerajaan Lingga dan Singkep kan punggawa-punggawanya itu tinggal di sana. Oke. Kalau enggak kan ada Inggris yang menguasain. Iya, iya, iya. Melayu, Malaysia, Brunei, Sarawak. Itu masuk Indonesia seluruh jajahan. Lagi online. Ya, yang didudukin Belanda, itu Belanda itu masuk Republik semuanya. Kalau enggak kan masuk Malaysia. Iya. Siapa mengatakan penduduk sana penggarap? Bohong, itu penipuan. Itulah era PKI ini, membalikkan fakta sejarah. Orang PKI ini, komunis ini, saya paling anti sama komunis. Mau tukang balikan fakta. Oke. Itu membalikan fakta namanya itu. Dibilang orang Melayu saya itu penggarap. Itu tanah nenek moyangnya di sana tuh. Mengabdi sama Sultan Lingga dan Singkep. Untuk kemerdekaan aja di Republik ini menurut sejarah yang saya tahu. Tapi saya nggak ada bukti sejarah. Kerajaan Lingga Singkep itu menyumbang kepada perjuang kemerdekaan ini. Tahu nggak? 1 juta gulden. Oke, 1 juta gulden. Kalau di Indonesia kan rupiah kan berapa? Waduh, sudah triliunan uangnya pada masa itu kalau dijumlahin untuk perjuangan kemerdekaan. Dan orang kawan yang saya yang baik di bawah saya tentang negara kesatuan ini siapa yang membuat, nggak ada yang tahu juga banyak. Karena nggak tahu sejarah. Bahkan sejarah pun sekarang sudah diputar balikkan. Siapa yang Dirjen Kebudayaan, anak buahnya si Makarim, menteri itu? Waduh. Oh, itu PKI. Nah, itu memutar balikkan fakta. Itu tidak benar. Itu pengkhianat bangsa. Saya katakan. Bayangin aja lah itu. Diputar balikkannya semuanya. Cerita itu yang ada di luar sekarang ini. Ya baik dalam pelajaran. Anak-anak pun saya tanya banyak nggak tahu. Saya geram. Orang sudah berjasa berjuang untuk Republik, memotivasi generasi berikut, menghargai. Hargailah pejuang-pejuang itu. Iya kan? Jadi oleh karena itu, ini pemutaran balik fakta. Siapa Tommy Winata itu saya tahu. Oke, siapa anak Kepu Barat dulu di Jakarta Pusat. Besannya tuh sahabat saya, Cina, Medan, Asiang namanya. Paling takut sama saya. Kalau nama Indonesia John Harapan. Udah meninggal dia. Yang punya mobil derek AA itu. Oh. Si Asiang Cina Medan. Tahulah saya kawan saya kok. Tommy Winata itu tahu saya. Kisminnya aja saya tahu, miskinnya. Anak Kepu Barat dia itu. Sampai sekarang masih ada rumah bapaknya di sana. Janganlah mentang-mentang kaya, jadi milioner, bersekutu dengan pemerintah, mau sewenang-wenang di Republik ini. Nah, terus berikutnya Pak, ya kita tahu tadi Pak Asrul menyampaikan bahwa ternyata sejarahnya bahwa itu adalah hak resmi milik rakyat gitu ya. Hak resmi. Artinya orang-orang yang tinggal di sana itu tidak berhak untuk diusir dari wilayah itu. Tidak berhak untuk diusir. Nah, yang sekarang menjadi apa namanya banyak perdebatan itu kan masyarakat sana itu tidak mendapatkan sertifikat tanah nih, Pak. Ya, betul. Tidak mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah sehingga pemerintah menjadikan tanah itu sebagai HGU yang kemudian diberikan ke TW. Nah, kayak gimana sebenarnya ini kalau kayak menurut pandangan? Itulah manipulasi dari para pejabat. Itu manipulasi pejabat. Coba urus sertifikat saudara sendiri, urusan BP. Saya jadi notaris APPAT dulu di Bogor tuh saya tarik bajunya tuh. Saya ajak berkelahi keluar. Boleh dikatakan saya ditakutin lah di BPN Bogor tuh. Tahu nggak si Ferry Muslian Badan itu? Siapa? Saya Menteri BPN. Oh, anak buah saya dulu tuh di KNPI. Saya telepon nggak mau ngangkat saya. Bayangin lah, saya bilang sama Abang Surya Paloh,
Abang Surya Paloh itu kawan saya, dekat, 2 orang. Abang itu, Usman, Surusli, tolong bilang Peri Musli dan Baldan itu, aku memberikan masukan tentang pejabat-pejabat BPN ini banyak yang biadab. Kau nggak mau terima telepon aku dia, saya bilang. Supaya dia tertibkan BPN di Republik ini, saya bilang. Banyak bangsat orang BPN. Saya tahu, saya ngalamin dong. Berapa kali di Depok saya ajak berkelahi kepala itu. Kenapa? Kebenaran. Saya kebenaran. Saya kalau benar, saya nggak takut. Kalau saya salah, ya saya takut. Saya minta maaf. Tapi kalau hak saya dipermainkan, wah, kemana saya cecer dia? Bogor itu paling takutlah sama saya waktu saya jadi PPAT di sana dulu. Oke. Dipermainkan. Depok. Artinya urusan tanah saya sendiri ya dipermainkan. Artinya dari oknum BPN yang memang mempersulit untuk itu. Oh iya, Wanipiro berapa duit? Oke. Wanipiro itu dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru. Pejabat BPN ini bangsat, saya katakan bangsat, saya ngalamin. Oke. Saya ngalamin tahu persis. Itulah yang mempersulit masyarakat untuk mendapatkan Oh sertifikat. iya, sebenarnya simpel kalau dia ngikutin aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nggak ada sulitnya kok. Oke. Cuman ini semua store dari yang bawah store ke atas. Ngertilah saya semuanya. Adik saya juga direktur di BPN itu. Oke. Saya dekat baik dengan Menteri BPN Pak Hasan Basri Durin. Penasehatnya itu adalah Rio Tambunan. Ya. Termasuk saya juga ada di situ. Saya kenal Pak Hasan Basri Durin itu semenjak dia wali kota di Jambi, wali kota di Padang. Ya. Nah, itu sampai di gubernur. Paling dekat saya sama dia. Saya berikanlah input, tapi sayang dia nggak lama di Badan Pertanahan itu. Bandit itu banyak di BPN ini. Allahu Akbar. Sebenarnya gampang, kewajiban pemerintah. Memang ada, harus di pendaftaran tanah PP 24 nama itu. Tanah itu didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat. Tapi biayanya ini dari resmi nggak tanggung-tanggung besarnya. Saya udah ngalamin, tapi nggak berani. Macam-macam sama saya. Mana? Waktu saya mengurus tanah adik saya di pesantren Bogor, saya mana? Kalau sekedar, oke, tapi jangan lupa toh. Kau pikir saya Cina yang bisa begini, saya bilang. Saya gituin sama Badan Pertanahan. Saya tahu benar kok. Soal tanah kelakuan orang BPN. Ini menteri yang sekarang nggak ngerti dari Panglima TNI, nggak ngerti. Apalagi saya lihat juga siapa? Eros Jarot. Saya ada komunikasi. Saya kenal Eros Jarot itu. Dia tahu saya tahu dia. Ngomong dengan mana nggak bisa selesai. Nggak bisa selesai. Kenapa? Mafia bermain di sana. Oke. Mafia yang bermain di sana. Itu masyarakat Melayu itu dia yang punya tanah. Itu pemberian Sultan Lingga dan Singkep orang Melayu. Untung ada mereka, kalau nggak dia caplok oleh Melayu. Malaysia, jajahan Inggris. Dia tuh kan di perbatasan. Iya betul. Bersyukurlah Singapura, pemerintah Malaysia. ini. Tapi pemerintah ini demi uang, ya bandit-banditnya ya. Dan yang nggak tahu. Bandit, saya katakan bandit. Saya waktu jadi anggota Dewan di DKI, 3 yang saya ributin di sana. Wagub, korupsi, 100 miliar, mana uangnya? Sampai saya ribut masih pokok. Sampai pokok, lawan Jokowi, saya pro Jokowi. Waktu gubernur dulu. Begitu saya paling nggak suka orang korupsi yang berlebihan. Tanya aja di PRD, dinas PU, berapa tuh? Nangis saya buat itu. Overliving soal tanah, jambatan Pondok Kopi. Bandit di sini banyak semua di Republik. Negara kita ini sebenarnya makmur. Tapi pejabatnya kolusi dengan orang-orang Cina pengusaha. Itu yang buat kita miskin. Tahu nggak? Saya pulang dari Eropa tahun 74 masuk di Jakarta ini bekerja. 3 instansi pemerintah saya masukin. Apa aja itu, Pak? 1, pelabuhan Habibie.
administrator pelabuhan di sana. Satu lagi saya mau usaha di PLN. Satu lagi saya mau berusaha di PU. Apa kata orang pelabuhan? Pak, Bapak ini perusahaannya ada Cinanya nih nggak Pak? Gak ada. Ya siapa punya? Waktu itu saya bekerja sama anak jenderal, 2 orang jenderal. Satu Jenderal Suryo, satu lagi Jenderal Soekarja dari Medan. Terus? Dari Cina nggak ada. Oh, kenapa gitu Pak? Pak Harto punya Cina. Siapa Cinanya? Om Lim. Saya baru pulang dari Eropa itu. Terus? Satu lagi, 2 Cinanya. Bob Hasan. Bob Hasan. Siapa tuh Pak Bob Hasan? Disebutlah namanya. Nama Cina Te Kian Sing. Lengket di kepala saya. Dari semenjak tahun 74. Bob Hasan itu namanya Te Kian Sing. Sampai sejarahnya saya selidiki dapat sama saya. Oh. Anaknya Pak Gatot. Gatot Subroto. Iya. Nah, tahu kemana saya cari itu saja. Oh, kesayang Pak Harto. Itulah yang mengendalikan Pak Harto 2. Lim Siu Leong sama Bob Hasan. Oke. Jadi saya nggak level. You punya direktur aja ngadap sama saya. Saya kenalin lah direktur saya. Ngadap sama pejabat asistennya dari Habibie. Itulah pejabat dari mulai pejabat yang berkuasa sampai sempatik kepada saya. Apa yang dia katakan, kau nggak boleh panggil bapak sama saya, saking dekatnya. Panggil aja saya abang. Dibinalah saya sama dia. Dialah yang membesarkan saya. Oke. Asisten dari Pak Habibie, udah almarhum dia sekarang. Oke. Lanjut nih Pak. Ya. Kalau begitu, kan kalau kita lihat hari akhir-akhir ini justru apa yang dilakukan oleh para, sebut sajalah para menteri-menteri sekarang ini, ada yang menyampaikan bahwa mau dibuldoser, ada yang mau tadinya mau dipindahkan diganti bahasanya dengan mau menggeser. Ada yang bilang salah satu menteri Pak Mahfud itu dia tidak ada hak untuk tinggal di sana. Nah sebenarnya kenapa mereka itu begitu gitu? Padahal kalau kita lihat dari sejarahnya tadi, itu memang sudah hak dari Sultan tadi. Karena kepentingan pribadi dan kelompok. Oke. Itu semuanya kepentingan pribadi, kelompok. Apa? Ujungnya cuan, duang. Apalagi kalau orang Batak, hepeng mengatur negarawan katanya. Apa itu? Bahasa Bataknya. Ingat nggak kata Adam Malik dulu? Hepeng yang mengatur. Katanya. Yang uang semua yang mengatur ini semuanya. Nang hadong hepeng, mariba katanya. Itu adigium orang Batak. Jadi kalau dia tiap nggak bisa, itu ada kesepakatan zaman SBY, ada undang-undang nomor berapa saya lupa itu. Undang-undang zaman SBY ada itu. Bukan ganti rugi, ganti untung. Ganti rugi nggak ada lagi, itu zaman Soeharto dulu itu. Ada undang-undang ganti untung, bukan ganti rugi. Itu kalau ada kesepakatan kedua belah pihak. Nggak sewenang-wenang, kita kan berperi kemanusiaan. Kok enak saja mau digusur di bulldozer. Saya syukur alhamdulillah umur saya bulan depan udah 78. Kalau lah muda saya jadi Rambo saya. Bener. Umur 30 aja 25. Menegakkan kebenaran. Iya. Apalagi kepentingan orang Cina. Nggak suka saya bangsa saya seperti itu. Itu yang dikatakan Bung Karno. Saya belajar waktu kelas 1 SMA. Apa kata Bung Karno? Kalau mereka ini sebagai orang intelektual belajar sejarah, apa yang dikatakan Bung Karno? Yang jas merah tuh, exploitation de l'homme par l'homme. Mungkin kamu nggak tahu ya, itu bahasa Prancis. Pengisapan manusia atas manusia. Itulah yang ditakutin Bung Karno nih. Bangsa kita ini yang menjajah bangsa kita nanti. Inilah yang sekarang. Bangsa kita yang menjajah bangsa kita. Demi apa? Demi kepentingan duit. Oke. Hilang rasa berbangsa bersaudara itu. Itu yang dikhawatirin. Kalau penjajah itu dibilang Bung Karno, eksploitasi nation per nation. Bangsa atas bangsa yang menjajah kita. Belanda menjajah bangsa kita.
Nah, kalau derlum parlum, pengisapan manusia atas kita ini diisap. Makanya kita ini nggak boleh cerdas, berpendidikan bodoh. Kalau bodoh bisa diatur sama orang pintar. Tapi orang cerdik nggak bisa. Iya. Pandai bisa dipelajarin, tapi cerdik tidak. Nah, di situ itu otodidak bawaannya itu. Iya. Nah, Terakhir nih, ya. Pak Asrul. Saya minta pandangannya Pak Asrul sekaligus mungkin rekomendasi Pak Asrul tentang kelakuan para pejabat sekarang ini. Kelakuan para pejabat sekarang ini yang dikatakan berintegritas itu hanya lip service. Nggak salah lagi dibilang BEM UI. Ya, betul. Ingat nggak? Lip Ya, service. betul. Betul, itu betul. Itu yang namanya angin sorga, tipu muslihat. Itu namanya tipu muslihat. Karena mereka nggak percaya. Ini keserakahan. Keserakahan, hidup pola konsumtif. Ingin itu, ingin ini, tergiur. Akhirnya abuse of power, menyalahgunakan jabatan. Itu pejabat. Oke. Itulah kunci pada kita ini negara yang kaya. Makmur kita ini kalau dijalankan dengan Sebenarnya. baik. Tadi saya pernah diskusi, tadi mau kemari, tiga negara dibilangnya, Korea Selatan, Cina, Indonesia. 30 tahun yang lalu sama kita. Kok kita jadi begini? Itulah pejabatnya. Tidak. Bukan pejabat. Saya bilang, mentalitasnya yang korup. Oke. Apa mentalitas korup itu? Yang menguasai itu. Kamu orang Jawa kan? Iya, betul. Ada idiom orang Jawa, apa tahu nggak? Sampai ke Belanda saya pelajarin itu. Aji mumpung. Oh. Bahasa Jawa kan? Iya, betul. Kesempatan kapan lagi? Itu yang berkembang. Mayoritas penduduk Jawa. Jadi pejabat. Bukan saya mengapa orang Jawa. Itulah aji mumpung. Aji mumpung jadi pejabat ya? Ya, aji mumpung berkuasa. Orang perlu kita. Iya. Wani Piro. Kan itu, Wani Piro. Ada setorannya nggak katanya? Kan dididik ini kan dulu di zaman kerajaan Islam atau jalan Hindu di Indonesia ini, kerajaan kecil setor ke yang lebih besar. Di bawah lindungan proteksi kerajaan besar. Jadi yang kecil ini setor. Jadi dia rasa raja kecil, kau kuasai tapi kau setor sama aku. Itulah pejabat tuh. Mentalitasnya itu. Store, berapa store-nya? Maka itu yang sulit mengapa nggak kita permudah? Yang mudah mengapa kita persulit? Itu dari 50 tahun yang lalu saya hadapin itu. Iya. Tahun 60-an, 60 tahun itu udah saya hadapin itu. Oke. Itu udah hilang-hilang sampai sekarang. Oke. Ya. Terakhir berarti tantangan sebelumnya kepada Pak Mahfud masih berlaku ya ini? Ya, senang sekali saya. Supaya dapat ilmu dari saya. Oke. Dapat ilmu dari saya, Pak Mahfud itu. Saya nggak pernah berdialog, tapi saya ketemu pernah. Waktu menghadiri perkawinan sahabat dia dan sahabat saya itu, dia datang. Saya juga datang bersamaan dengan dia. Oke. Itulah mentor saya, mendidik saya, suruh notaris dulu. Oke. Sahabat dia itu. Dia seorang pengacara dan notaris. Disitulah saya belajar soal tanah sama Pak Budi Harsono itu. Profesor. Mbahnya pertanahan. Kalau nggak ada Budi Harsono ini, carut marut soal tanah ini. Itulah acuannya. Dan Undang-Undang Dasar 45, hak milik itu dijamin. Jadi mbah pertahanan di Republik Indonesia itu almarhum Budi Harsono. Orang DPR nggak ada orang ngerti dipanggil. Mengapa sebabnya?